banyak pemilih dalam daftar yang tidak jelas alamat dan nomor kontaknya. Tindakan para terdakwa mengalihkan data dari DPT TPS ke DPT KSK dan DPT POS hanya berdasarkan permintaan perwakilan parpol tanpa dilengkapi dengan dokumen autentik. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 110 ayat 5 PKPU nomor 7 tahun 2022. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, sekarang sudah terbongkar waktu yang akan menjawab begitu kan ya. Salah satunya PPLN Kuala Lumpur ternyata manipulasi data pemilih ya sejak penyusunan DPS. Bayangkan, belum dimulai saja ya untuk pencoblosan itu manipulasi datanya sudah dilakukan begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini percuma mereka mengirimkan surat-suara di berbagai negara tapi pada ujung-ujungnya mereka begitu kan dimanipulasi begitu. Jadi sudah kelihatan begitu kan, ada kecurangan yang kemudian terstruktur di situ begitu kan, ya. Ada kecurangan secara sengaja di situ begitu untuk memanipulasi data, untuk memenangkan salah satu calon dan sebagainya. Artinya apa? Dalam hal dakwaan seperti ini ya, kalau tidak ada persidangan seperti itu mungkin tidak akan terungkap mereka begitu kan. Sudah jelas ini menciderai demokrasi kita. Kacau ya. Kalau kita seperti ini terus kapan memajukan bangsa kita? Jangan-jangan ya yang dimaksud dengan Indonesia Emas 2045 ternyata bisa saja hanya omongan belaka begitu kan. Bagaimana mungkin dengan sebuah realitas pemilu seperti ini, demokrasi seperti ini dicederai dengan kecurangan-kecurangan yang ada. Masyarakat dipecah sana sini, masyarakat ya diberikan bantuan bansos sana sini begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat kan satu persatu sudah mulai mengakui di situ begitu kan. Ini sayang seribu sayang ya, sayang seribu sayang menurut saya seperti itu begitu. Ada yang berkomentar ya ini, ya sengaja karena memang sudah direncanakan untuk curang. Ini komentar-komentar dari netizen. Bahkan ya ada yang mengatakan halo Ainona JP ya gini katanya begitu kan ya. Tolak pemilu curang ya untuk cawe-cawe katanya. Makanya bangsa ini tidak maju-maju jika masih ada Belanda. Pasti londo ini semua katanya. Ini komentar-komentar netizen. Ancur ya. Curang TSM itu nyata katanya begitu kan. Ternyata mau ngelak apalagi begitu kan terkait dengan situasi sekarang ini. Banyak yang sudah membongkar habis-habisan di persidangan dan dakwaan dugaan yang selama ini ada begitu kan ya. Ternyata memang benar ada TSM di situ begitu kan ya. Bahkan satu sisi ini di luar negeri begitu. Ini di luar negeri, ini di Malaysia kejadiannya. Lantas bagaimana di dalam negeri sendiri begitu kan ya? Sana sini suaranya ada yang tidak dapat. Terus kemudian bantuan sosial, bantuan bansosnya mereka dapat. Terus kemudian suaranya begitu, sirekap kemudian ada yang kebalik sana sini begitu. Apa yang terjadi selama ini? Sistem apa ini? Anggarannya triliunan ya, anggarannya triliunan. Tapi kenapa sistem realisasinya demokrasi kita kok itu aja begitu kan? Jangan-jangan ya kita adalah bangsa kita, rakyat Indonesia adalah sistemnya adalah demokrasi, tapi kelakuan mereka lebih dari ya sekedar hierarki atau monarki dan sebagainya begitu kan. Jadi kita lihat saja di situ begitu kan. Apakah ini ada dugaan-dugaan siapa di balik ini semua begitu kan? Siapa di balik ini semua? Ya pasti mereka begitu yang punya niat jahat kepada bangsa kita, yang ingin mengobrak-ngabrik bangsa kita begitu. Marilah kita bersatu bersama ya para para rakyat Indonesia, netizen dimanapun kita berada. Mari bergandengan tangan untuk menuju kesuksesan emas di era 45 ini begitu kan. Tapi sayang seribu sayang begitu kalau seperti ini terus kapan mau maju bangsa kita begitu. Dikit-dikit ada kecurangan, dikit-dikit ada yang ordal begitu kan ya. Jadi artinya ini tidak boleh dalam konteks demokrasi kita begitu kan. Ini benar-benar ngeri begitu katanya. Ya Allah, yang benar engkau tunjukkan kepada hamba ini benar adanya dan batil engkau tunjukkan kebatilan ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
kasih semua suara di Malaysia 01 dan 03 ya. Bukan soal masalah mau diberikan ke 01 dan 03 di situ begitu. Lah, inilah akibatnya orang-orang yang tidak berpikir di situ begitu kan. Hanya berpikir sekilas saja, hanya berpikir bagaimana silakan ambil saja suaranya, tidak mungkin menang. Bukan soal itu. Dengan kelakuan curang secara sistematis itu sudah menandakan bahwa Anda itu siapapun yang melakukan kecurangan itu tidak baik bagi demokrasi. Itu yang menjadi dampak itu adalah anak cucu kita begitu kan ya, anak cucu kita. Kalau seperti ini terus ya kita lihat saja nanti 2029 ya, nanti tunggu lagi 2045 dan sebagainya. Apakah seperti ini terus bangsa kita begitu. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini dan situasi seperti ini ada kesengajaan ya secara sistematis untuk mengatur suara agar mereka didapatkan. Saya tidak berbicara 01, 02 dan 03. Yang kita bicarakan adalah indikasi kecurangan dan perilaku kecurangan. Siapapun orangnya di situ begitu telah menciderai demokrasi kita begitu. Itu bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah begitu kan. PPLN Kuala Lumpur ternyata manipulasi data pemilih sejak penyusunan DPS. Ya, mari kita baca ini. Fakta tentang manipulasi data memilih dalam kasus dugaan tindak pidana pemilihan umum pemilu di 2024 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, terungkap dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kemayoran. Jaksa penuntut umum JPU mengungkapkan manipulasi data ya pemilih yang dilakukan panitia pemilih luar negeri PPLN Kuala Lumpur yang dituangkan dalam dakwaan dan dibacakan dalam sidang perdana siang tadi. Disebutkan pemalsuan dan pemilih ya oleh 7 PPLN Kuala Lumpur berlangsung sejak penyusunan daftar pemilih sementara DPS dimulai dari 5 April 2023. Saat itu digelar rapat pleno penetapan DPS di Aula Hasanuddin Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pada saat rapat pleno penetapan DPS tersebut terdapat komplain dari perwakilan parpol karena jumlah terdaftar pemilih yang tercoklit yang hanya sebanyak 64.000 ya 145. Bahkan ya dari pemilih ini potensial sebanyak 493.000. Akibat dari jumlah DPA yang tercoklit sangat sedikit, maka pada saat itu terjadi perdebatan antara perwakilan parpol dan PPL Kuala Lumpur. Namun menjadi masalah ketika PPL Kuala Lumpur memutuskan tetap memasukkan data DPA 4 yang belum tercoklit ke dalam DPS dengan mengurangi data yang terindikasi tidak memenuhi syarat. Bayangkan ini ya. Tak sampai di situ, PPN Kuala Lumpur kembali ya melakukan kesalahan dengan melakukan perbaikan DPS yang hanya merujuk pada pemasukan dari parpol. Sementara masukan masyarakat tidak diperoleh karena publikasi DPS tidak dilakukan dengan menempel daftar nama pemilih di kantor perwakilan RI di sana. Bahkan ya dari partai dari penambahan 50% untuk ya komposisi pos ya 20% atau 30% untuk TPS. Namun di saat ya skorsing itu ya terdapat fakta beberapa perwakilan ya partai melobi PPLN kecuali satu orang PPL yang dilakukan pergantian antar waktu ya atau PAW atas nama Mas Duki dengan tujuan ada penambahan 30%. Karena itulah ya pada tanggal 21 ya Juni 2023 PPL Kuala Lumpur menggelar rapat pleno terbuka yang diwarnai sanggahan dari perwakilan Partai Nasdem, Perindo, Demokrat dan Gerindra yang intinya diminta adanya penambahan komposisi untuk pemilihan metode KSK dan POS. Perbuatan para terdakwa itu akibat pada surat ya metode pos yang dikirim sebanyak 155.000 kembali ke pengirim ya atau retur begitu to sender ke PPLN Kuala Lumpur itu sebanyak 81.200 surat suara tandasnya. Sudah jelas mereka. Jadi kalau memang ada sistematis seperti itu begitu bagaimana fakta-fakta yang dimanipulasi sangat-sangat disayangkan begitu kan ya. Jadi jalan satu-satunya kita lihat saja harus ada peradilan rakyat begitu kan. Jalan satu-satunya di situ begitu. Kalau diciderai dengan seperti ini terus kapan mau wajah bangsa kita bro ya. Kira-kira seperti itulah logikanya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.